Well, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you this morning? Apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian tetap baik, tetap sehat, dan tetap semangat dalam belajarnya. Okay, so today we're going to study about procedure text. Atau hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Okay. Okay, are you ready to study about procedure text? Apa kalian siap? Okay, pastinya siap kan? Okay, next. Okay, for the first is learning objective atau tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama adalah siswa dapat mengucapkan ulang setiap kata dari beberapa teks mengenai resep makanan atau minuman dengan ucapan dan kata yang benar, dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur nomina yang digunakan untuk menyebutkan benda-benda dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan dialog interaksi transaksional lisan yang menggunakan tindakan memberi dan meminta informasi terkait himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kali ini. Oke, selanjutnya. Okay, so today the material today is the first is definition and purpose, pengertian tentang prosedur teks dan tujuan dari prosedur teks. Kedua, types atau tipe dari prosedur teks. Yang ketiga, features atau fitur-fitur dari prosedur teks. Yang keempat, language, elemen atau unsur kebahasaan dari prosedur teks. Oke, selanjutnya. Oke, yang pertama, teks prosedur adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau perintah tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Jadi teks prosedur adalah suatu teks yang menggambarkan atau cara kita menyampaikan sesuatu dengan sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Itu definisi sederhananya. Oke, kemudian purpose atau tujuan. Yang pertama, untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau menciptakan sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah. Yang kedua, teks prosedur adalah mendeskripsikan bagaimana sesuatu dibuat melalui serangkaian tindakan atau langkah. Kemudian, untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman dan efektif. Jadi ada 3 tujuan dari prosedur teks ini. Yang pertama, untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau menciptakan sesuatu. Kemudian teks prosedur adalah bagaimana cara kita mendeskripsikan bagaimana sesuatu, cara membuat sesuatu. Yang ketiga adalah untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman. Nah, sehingga orang dapat bisa melakukan sesuatu dari apa yang telah kita sampaikan. Itu tujuan dari teks prosedur. Tipe-tipe dari prosedur teks. Yang pertama adalah menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu seperti resep, aturan permainan, eksperimen sains, aturan keselamatan jalan, manual cara melakukannya. Yang kedua adalah teks yang menginstruksikan cara mengoperasikan sesuatu cara seperti alat, mesin, fotokopi, komputer. Nah, jadi yang saya jelaskan di sini adalah tipe-tipe secara umum dari teks prosedur. Namun pada pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan tentang teks prosedur membuat makanan dan minuman. Jadi kita kerucutkan lagi ya. Padahal teks prosedur itu banyak seperti tadi cara mengoperasikan alat, mesin fotokopi atau komputer atau HP atau cara menghidupkan motor, banyak sebenarnya teks prosedur itu, tidak cuma makanan. Cuman di pelajaran kali ini, di pertemuan kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang materi makanan dan minuman. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut.
Selanjutnya adalah language atau kebahasaan atau unsur kebahasaan. Nah, yang pertama adalah ditulis dalam simple present tense. Nah, biasanya prosedur teks itu ditulisnya simple present ya, karena dilakukan pada saat itu juga. Lakukan ini, lakukan itu contohnya kan. Kemudian berfokus pada orang-orang yang digeneralisasi daripada individu. Contohnya, biasanya dalam teks prosedur teks itu pertama Anda ambil atau bukan pertama saya ambil ya. Jadi kata saya itu diganti dengan kata Anda. Soalnya kalau saya kan itu lebih ke bukan generalisasi ya, itu lebih rinci. Nah, ini diganti dengan Anda. Kemudian pembaca sering disebut secara umum. Nah, ini yaitu kata ganti Anda atau satu. Kemudian kata kerja aksi atau action verb. Memotong, melipat, melintir, menahan, terus menyalakan itu kan. Nah, seperti itu dan lain-lain. Kemudian kata penghubung yang berkaitan dengan waktu. Biasanya juga kan biasanya langkah-langkah di prosedur utama, langkah yang kedua. Nah, kemudian informasi rinci tentang bagaimana, contohnya informasi rinci tentang bagaimana kita ya hati-hati, di mana itu kita jelaskan artinya dari atas kan. Kemudian ketika itu setelah kita contohnya di prosedur ya, ketika kita mengaduk, usahakan jangan terlalu cepat, itu contohnya ya. Nah, yang terakhir adalah deskripsi faktual rinci. Biasanya kan kita kalau menjelaskan bahan-bahan di prosedur teks itu kita jelaskan secara rinci. Dua, misalkan kita membuat bakso ya, harus ada 2 buah bawang, harus ada daging cincang, 1 kilo daging, dan lain-lain kan. Jadi disebutkan secara rinci agar apa? Agar para pembaca kita paham. Seperti itu. Pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Contohnya ya, cut the banana into pieces. The coconut milk water. Kemudian, hangatkan, heat the water for 5 minutes. Hangatkan water atau air dalam 5 menit dan lain-lain. Itu contoh dari kalimat perintah. Kan seperti kata cut itu kan potong. Potonglah gitu, cut gitu. Don't mix, jangan campurkan. Itu kan artinya kata kalimat perintah ya. Kemudian menggunakan action verb seperti tadi. Misalkan crack, cop, cut, hate. Kemudian adverb, menggunakan adverb bilas atau kata keterangan. Nah, gunanya untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya for cook the mixture for 1 hours. Atau boil the water for 15 minutes. Atau crack the egg into the bowl dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari kata keterangan. Oke, ada pertanyaan enggak? Contoh yang pertama, how to make orange juice. Atau bagaimana cara membuat jus jeruk. Oke. Perhatikan dalam membuat teks prosedur, langkah urutan yang pertama adalah bagaimana kita menjelaskan bahan-bahannya dulu secara rinci ya. Misalkan ini, contohnya 6 orange. 6 itu kan rinciannya ada 6 jeruk, kemudian 40 mili. Nah, disebutkan juga milinya, 40 mili sugar water, kemudian 200 mili water, kemudian ice cups atau es batu. Gitu. Kemudian dijelaskan juga langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya juga dijelaskan secara rinci. Nah, ini kan ada kata pertama tadi. First, second, next. Nah, di contoh ini pertama peras jeruknya dan ambil airnya. Kemudian masukkan ke dalam blender, tambahkan air gula dan sedikit es batu. Nyalakan blender dan tunggu sampai semuanya tercampur. Terakhir, tuang ke dalam gelas dan tambahkan irisan jeruk sebagai hiasan. Oke. Yang kedua adalah how to make ice cappuccino. Ini masih contoh minuman ya. Nah, ini masih perlu diingat juga. Ya saya ingatkan juga, maksudnya dalam menulis bahan-bahan itu harus detail, harus sedetail mungkin. Pokoknya misalkan yang diperlukan cuma 200 gram, tulis 200 gram. 2 kilo misalkan, 2 mili harus ditulis ya, supaya pembaca paham. Kemudian ini ada baru nih, tools. Atau perlengkapan apa misalkan yang diperlukan untuk membuat ice cappuccino. Di sini ada blender, ada gelas. Nah, kemudian langkah-langkahnya sama kayak pertama tadi. Ada kata pertama kan, ada first kan. Kalau bahasa Inggrisnya pertama itu first. Seduh kopi dengan air panas dan aduk hingga larut. Kemudian selanjutnya next. Masukkan air ke kopi dalam blender dan tambahkan beberapa es batu. Kemudian tambahkan sedikit gula
susu dan krim, lalu nyalakan blender. Setelah campur, tuang ke dalam gelas dan es cappuccino. Oke, itu dari contoh-contoh teks prosedur minuman ya. Kemudian nih kita beralih ke makanan. How to make meatballs. Apa itu meatballs? Meatballs itu adalah pentol atau bakso ya. Biasanya saya bilangnya sih pentol ya. Pentol. Nah, ini bagaimana cara membuat pentol. Nah, what you need for the ingredients, apa yang kau perlukan untuk bahan-bahannya. Nah, di sini kan tadi saya bilang 1 kilo. Jadi kilonya itu ditulis of every fine mince meat. Mince meat itu artinya daging cincang ya. Nah, ini sampai juga dituliskan juga anunya. Daging harus daging cincang gitu. Preferably beef. Usahakan lebih baik gitu. Beef atau daging sapi. Kemudian 2 eggs, 2 telur. Kemudian 300 gram of tapioca flour. Nah, ada gramnya ini. Jadi biar nggak salah kan. Kalau orang kan bisa misalkan memasukkannya 500 gram kan beda jadi nantinya. Makanya harus detail. Kemudian 4 sampai 8 cloves of garlic. 4 sampai 8 siung bawang putih. Kemudian 1 red onion, 1 bawang merah, 1 teaspoon. Teaspoon itu artinya 1 sendok teh of white pepper. Kemudian 2 sendok teh of salt. Nah, ini. Nah, langkah-langkahnya. Oke, langkah-langkah membuat bakso. Yang pertama, campurkan bawang putih, bawang merah, garam, dan lada putih dalam mortar atau mixer. Kemudian, langkah kedua, campurkan campuran bumbu dengan telur, tepung tapioka, dan daging cincang. Setelah itu, gunakan jari Anda, tambahkan secangkir air, dan terus bekerja sampai campuran terasa lembut dan halus. Maksudnya sini jari sini tangan ya. Kayak kita bakso itu campur semua, diaduk pakai tangan gitu. Kemudian rebus air dalam panci yang agak besar minimal sekitar 2 liter. Nah, ada 2 liter, ada angka 2-nya kan. Jadi pokoknya rinci lah, secara rinci gitu. Kemudian langkah selanjutnya mulailah menggulung adonan menjadi bakso-bakso kecil. Terakhir turunkan bakso ke dalam air mendidih saat mereka mengapung ke permukaan. Dan bakso siap disajikan. Nah, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke, teks prosedur itu bagaimana cara kita menjelaskan secara detail tentang bagaimana mengolah makanan atau minuman ya. Ini kan kita bahasanya makanan dan minuman. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan makanan secara detail. Bagaimana cara membuatnya, bahan-bahannya, beberapa gram yang harus dibutuhkan, berapa kilo daging, berapa jeruk yang harus diolah, gitu kan, berapa gula, berapa gram gulanya, berapa sendok teh, gitu. Jadi harus detail sedetail-detail mungkin agar para pembaca paham dan ketika mereka membuat itu tidak salah. Oke, paham ya? Paham semua. Good, well. Jadi saya harap kalian nanti mencoba mempraktekannya di rumah. Dalam arti ketika kalian coba membuat teks dan coba berbicara menggunakan teks tersebut. Kemudian saya juga memberikan kalian tugas di materi Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Di situ ada soal pilihan ganda dan esai ya. Silahkan dikerjakan. Oke. Oke, I think enough for this meeting. Saya harap saya kira cukup ya sampai di sini pembelajaran kali ini. Saya harap kalian semua tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan ya. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.